Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Aldin Prayoga, mahasiswa Institut Setiami semester 6. Di sini saya akan berpresentasi di mata kuliah jurnalistik dan etik. Di sini saya akan membawakan materi tentang etika jurnalistik. Yang pertama-tama, kemerdekaan pers tersendiri mencakup tentang kebebasan kita untuk berekspresi, berpendapat, dan HAM. Itu telah diatur oleh Undang-Undang dan Pancasila tentunya. Tujuan pers tersendiri ialah untuk memberikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hakikinya dalam kehidupan. Definisi etika pers sendiri ada, yaitu aturan yang bertujuan untuk mengatur media dalam mempublish berita, informasi, dan program, dan juga untuk memberi pengetahuan terhadap pers tersendiri yang mana yang baik, yang mana yang buruk tentunya. Kenapa sih pers atau media harus diatur oleh hukum dan etika? Karena di dalam media tersendiri sering berbenturan antara kepentingan. Yang pertama ada kepentingan publik dan kepentingan media tersendiri. Yang pertama ada kepentingan publik. Kepentingan publik adalah kepentingan umum, yaitu mencakup HAM, dan media harus memberikan ruang terhadap masyarakat untuk berekspresi. Yang kedua ada kepentingan media. Di dalam kepentingan media tersendiri telah diatur oleh organisasi untuk mencari laba dalam sistem ekonomi kapitalis. Tentu ini ranahnya privat. Di dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 terbagi menjadi tiga, yaitu ada pers tersendiri, ya wahana komunikasi massa. Tentu di situ ada jurnalistik bidangnya. Yang kedua ada perusahaan pers sendiri. Perusahaan pers ya biasanya berdiri di bawah hukum, ya. Biasanya di situ ada media cetak, media elektronik, dan kantor berita. Ya, kita sebut saja TV dan koran. Yang ketiga ada kantor berita. Kantor berita yaitu sebuah perusahaan yang melayani media cetak, media elektronik, dan lain-lain. Mengapa media massa perlu diatur? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, luasnya jangkauan. Tentunya luasnya jangkauan beresiko tinggi dalam pers tersendiri. Yang kedua ada memakai frekuensi publik, yaitu frekuensi umum masyarakat. Yang ketiga adalah dahsyatnya dampak sebuah berita. Ini yang menjadi wanti-wanti di dalam berita tersendiri, karena di satu berita dapat mengubah pemikiran masyarakat. Karena itulah dahsyatnya sebuah berita, dampaknya dari sebuah berita. Yang keempat adalah multidimensi kepentingan politik, ekonomi, dan dalam internasional walaupun lokal. Di sini media dapat menjadi kepentingan dalam berpolitik dan ekonomi. Itu mencakup lokal maupun internasional. Jadi itu harus diatur. Kenapa harus diatur? Ya karena itu. Yang kelima ada menjaga dan menjamin dalam media untuk menyalurkan berita terhadap publik. Itu. Jadi kualitas dalam memberikan berita terhadap masyarakat itu harus terjaga dan terjamin. Dan yang selanjutnya ada isi kode etik jurnalistik. Di dalam kode etik jurnalistik antara wartawan dan pers tentunya itu beda. Wartawan adalah profesi yang mencakup tentang jurnalistik, dan pers adalah lembaga jurnalistik, lembaganya. Wartawan sendiri itu mencakup dalam kegiatan pers. Tentunya dalam berprofesinya wartawan yang melakukan kegiatan pers
Kode etik sendiri itu menjadi pedoman operasional suatu profesi. Pedoman operasional suatu profesi. Tentunya di dalam isi kode etik jurnalistik ada banyak tentunya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pasal 1. Pasal 1 tersendiri yaitu berisi tentang wartawan harus independen dan memberikan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretika buruk tentunya, tidak bertujuan untuk suatu keburukan. Dan yang kedua ada pasal kedua. Yang kedua ada isinya adalah menggunakan cara-cara yang profesional. Wartawan dalam berprofesi harus profesional tentunya. Yang pertama ada harus menunjukkan identitas tentunya. Dalam kita menunjukkan identitas itu menunjukkan bahwa kita adalah wartawan yang profesional. Yang kedua harus menghormati privasi. Karena kita wartawan tidak bisa sewenang-wenangnya membeberkan privasi orang gitu. Yang ketiga ada tidak menyuap atau tidak menerima suap. Ya tentunya dalam menulis berita kita tidak bisa menyuap. Yang keempat adalah harus faktual. Dalam menulis berita harus sesuai dengan fakta. Tidak boleh mengarang. Tidak harus sesuai dengan apa yang kita lihat. Selanjutnya ada pasal 3. Dalam pasal 3 sendiri ada wartawan harus menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak menghakimi suatu pihak. Tentunya dalam mendapatkan informasi kita harus mengujinya terlebih dahulu, dan kita tidak boleh memberikan informasi yang tidak berimbang, apalagi kita sampai menjudutkan suatu pihak. Tentunya itu salah. Selanjutnya ada pasal 4. Di dalam pasal 4 sendiri yaitu berisi tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Kenapa? Karena kita tidak boleh memberikan berita yang bohong, karena itu tidak sesuai dengan fakta. Tidak boleh fitnah, apalagi itu sebuah kejahatan. Tidak boleh sadis tentunya, dan tidak boleh cabul. Dalam cabul sendiri yaitu dalam artian kita tidak boleh memberikan gambar yang vulgar gitu, yang tidak pantas untuk diberikan terhadap masyarakat. Dan selanjutnya ada pasal 5. Dalam pasal 5 tersendiri berisi wartawan tidak menyebarkan dan memberitahu identitas korban. Tentunya di situ ada dalam kurung susila, korban asusila, dan anak dari pelaku kejahatan. Selanjutnya ada pasal 6. Dalam pasal 6 tersendiri ada berisi tentang tidak mengungkapkan identitas demi keamanan narasumber dan keluarganya. Jadi kita memiliki hak tolak. Tentunya kita tidak boleh memberikan identitas narasumber, karena itu dapat berpotensi berbahaya terhadap narasumber dan keluarganya, dan kita harus menghargai privasi narasumber tersendiri. Selanjutnya ada pasal 8. Dalam menyiapkan berita, wartawan tidak boleh berdasarkan prasangka atau diskriminatif, atau berdasarkan perbedaan ras, suku, agama, atau bahasa. Selanjutnya ada pasal 9. Pasal 9, di dalam pasal 9 berisi tentang wartawan harus menghormati hak narasumber. Ya, jadi wartawan harus menghargai privasi.
Balik lagi, wartawan harus menghargai privasi narasumber. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya menyebarkan tentang privasi narasumber terhadap halayak gitu. Karena itu dapat membahayakan jika berita itu sensitif. Selanjutnya ada pasal 10. Dalam pasal 10 tersendiri yaitu wartawan jika melakukan kesalahan dalam memberikan informasi, wartawan harus secepatnya melakukan klarifikasi, menarik berita, dan memberikan berita yang benar, lalu meminta maaf terhadap pembaca tersendiri, yaitu masyarakat. Karena dalam berita bohong tersendiri itu berpotensi balik lagi, kekuatan berita sangat dahsyat, dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat. Jadi hal itu harus cepat-cepat dilakukan. Dan selanjutnya ada pasal 11. Dalam pasal 11, wartawan harus melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Kenapa? Dalam memberikan berita tentunya objek dapat mengkoreksi berita kita, dan itu bermanfaat untuk kita karena agar berita ini tidak terlanjur memberitakan berita yang tidak benar. Jadi objek berita dapat mengkoreksi. Jadi kita wartawan wajib membuka peluang terhadap objek untuk mengkoreksi berita kita. Itu. Jadi semua orang memiliki hak jawab dan hak koreksi terhadap wartawan. Jadi berita tersebut dapat diklarifikasi dan dibenarkan. Jadi begitu presentasi saya tentang kode etik jurnalistik kali ini dalam matkul Journalistic and Ethics. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.